Alah, gue bilang, gue kesel banget kalau ada orang gitu. Alah, gitu. Kesel banget gue. Ngapa sih orang kayak gitu ya? Ini nih. Oh iya. Coba lu. Sama gue. Tolol lu ngebeg-begein gue bae lu. 3, 2, 1 RAD Podcast with Rizky. Balik lagi sama saya. Dia lagi. Biasa guys. Oke, jadi di podcast gue kali ini gue akan membahas sesuatu tentang ilfil atau risih ya. Jadi sebenarnya ini kayak ilfil dalam hal yang kayak universal sih, maksudnya nggak cuman masalah cewek doang gitu, tapi juga masalah temen. Karena kayak lu pernah gak sih ngerasain ilfil itu sama Sering orang? banget anjing, parah sering banget itu. Kayak menurut gue kenapa kita ngambil tema ini, karena mungkin ini sih yang sering kita rasain gitu kalau misalnya kita lagi dimanapun. Iya. Ya walaupun sama orang yang nggak dikenal kayak strangers gitu kan, kayak pasti pernah sih ngerasain. Apalagi kan kayak orang Indonesia tuh orangnya nggak enakan banget kan. Terus Iya. jadi gimana ya, dia kalau risih sama orang tuh nggak sungkan gitu buat ngomong kayak aduh gue risih nih sama lu, gue nggak suka nih sama sikap lu kayak gini. Tapi Karena kenapa mungkin gini deh, kalau misalkan orang Indonesia kayak nggak enak aja gitu kalau bilang langsung kan. iya, Takutnya kan nyakitin dia hati gitu, nyakitin hati dia atau gimana, karena kita nggak tahu juga kan perasaan dia kayak gimana. Jadi iya. makanya kenapa kita ngangkat tema ini di sini, mungkin kan pasti ya mudah-mudahan aja rame kan nonton gitu kan, jadi mereka tahu apa yang harus dilakuin sama yang gak dilakuin, kayak gitu sih kalau menurut gua. Tapi apa sih kalau misalnya dari oke lah, kalau bahas masalah cewek ntar dulu deh, mendingan dari teman-teman aja nih, kayak orang-orang baru di hidup lo yang kayak wah lu baru kenalan nih sama orang ini gitu kan. Terus apa sih hal yang paling bikin lo risih dari seseorang gitu? Yang paling bikin gua risih selama yang gua rasain di luar cewek ya, maksudnya di luar hubungan pacaran gitu, mungkin gue pernah ngerasain satu hal dari orang lain. Kayak dia belum kenal gue, tapi temennya dia yang temenan sama gue, jadi kayak so akrab gitu kan. So akrab. Kalau gue sih, gue pribadi ya nggak apa-apa sih dia mau gimana ya, maksudnya kayak mau temenan sama gue kayak oke aja. Dia mau main ke rumah gue sih oke aja. Cuman satu sih menurut gue, ketika lo belum kenal gue banget, kenapa lo beraninya minjem duit gitu? Lo kayak kan lu bukan teman, maksudnya lu baru yang temen gue itu temen lu loh, bukan lu gitu kan. Iya benar. Tapi kenapa lo harus berani minjem duit gitu ke gue? Gue tuh ilfil banget sama orang kayak gitu. Terus kayak orang-orang yang bilang ke teman-temannya, dia juga teman gue anjing, kayak gitu. Iya, kayak apaan sih, kayak gue aja sama lu baru kenal loh. Harusnya lu kalau emang niat lu minjem duit, kayak ya minimal lu kenal gue lama dulu, jadi gue percaya gitu minjem duit ke dia. Kalau kita ke orang yang kenal kan, satu bukannya pelit, ya emang kita takutnya nggak digantiin. Ya maksudnya dia minjem 20.000 juga lumayan anjing buat beli bensin. Terus kayak lu siapa anjing, baru kenal perasaan gue gitu. Iya, kayak lu kan baru kenal, harusnya biar track record lu nggak jelek di mata gua atau di mata orang-orang yang lu mungkin ke orang-orang juga kayak gitu. Ya alangkah baiknya jangan ngelakuin hal bodoh kayak gitu anjing. Itu bodoh banget anjing. Benar. Maksudnya sebenarnya sih kalau menurut gue juga kayak SKSD gitu kan, soal akrab itu nggak apa-apa sih, cuman ada batasnya nggak sih? Iya. Kayak nggak bisa lu SKSD tuh kayak lu baru kenal sama orang, tapi lu soal akrabnya tuh udah kayak lu kenal lama sama dia, udah kayak lu teman kecilnya dia aja, nggak bisa gitu. Maksud gue bahkan teman-teman gue, misalnya teman-teman gue yang dari kecil kayak teman-teman SD gue gitu, kalau ketemu pun nggak sesok akrab banget gitu, maksudnya nggak yang kayak udah akrab lama gitu, masih ada malu-malunya juga. Iya pastilah, apalagi kalau misalkan masalah kayak sensitif ya, kayak duit nih misalkan. Iya. Balik lagi kayak duit, lu minjem nih, walaupun teman lama pun menurut gua kalau emang posisinya dia nggak mentok-mentok banget, masih punya teman dan punya keluarga ya minimal gitu ya. Yang gue jelas sih pastinya gue nggak akan kayak gitu sih, Dit. Menurut gue kayak kenapa gue nggak nyoba sama keluarga gue aja dibanding sama temen nih. Apalagi kalau belum kenal, pasti diomongin satu tongkrongan anjing. Pasti yang gak enaknya tuh ketika gue ngomong ke temen gue yang temennya dia. Pasti yang gak enak kan temen gue yang ini dong, yang kenal banget sama dia. Iya. Jadi orang-orang tengahnya nih ngerusak citra orang anjing. Iya, jadi kayak anjing gue gak enak nih sama si Rizky. Gue gara-gara buat temen gue, nama gue jadi jelek nih gara-gara dia minjem duit ke lu nih, kayak gini. Padahal yang ngelakuin bukan lu gitu. Iya, padahal yang ngelakuin itu bukan dia, bukan orang tengah itu, tapi yang ketiga ini nih. Bukan yang ngajak gitu, tapi iya, bukan yang ngajak, tapi yang diajak. Kadang kayak kurang ajar sih orang-orang kayak itu.
itu bukan ilfil lagi sih kayaknya, tapi emang ilfil banget gue kalau ke orang-orang kayak gitu. Terus yang kata lu tadi SKSD anjing. Berasa baru kenal di terminal udah ngajak nongkrong bareng. Lu kalau covid gimana nih? Lagi covid nih. Tapi emang gimana ya, gue sih kayak kan lu pernah bilang nih kalau lu nggak so akrab, walaupun ada batasnya ya, maksudnya kalau lu nggak so akrab tuh lu nggak bisa dapet temen. Iya. Cuma emang kayak lu emang harus agak so akrab gitu buat dapet temen, karena kalau lu nggak so akrab, lu malu-malu juga nggak bakal bisa dapet teman aja. Iya, gue pernah dibilang gini sama temen gue, ada orang Cina, nonis nih, kayak dia bilang ke gue gini, Be, lu kan gue dipanggil Be, lu jangan malu-malu Be, lu malu-malu nggak makan. Gue mikir kan, itu SMA dia bilang gitu, kelas 2 kelas 3 gitu. Terus gue mikir kayak malu-malu nggak makan, malu-malu nggak makan. Oh, gue tahu kalau gue kagak punya teman dari kecil, nanti pas gue gede mungkin gue nggak bisa dapat relasi buat kerjaan segala macem. Akhirnya gue nggak bisa ngasih makan buat keluarga gue atau istri gue, anak gue segala macam. Gue baru tahu dari situ. Tapi emang menurut gue ada batasnya juga. Lu SKSD boleh, cuman lebih ke ngefilter sih, kayak jangan terlalu over banget, karena menurut gue tingkat kesabaran orang-orang terus tingkat keilfilan orang-orang kan beda-beda. Jadi ya emang harus difilter, terus jangan terlalu over juga, karena kalau misalkan terlalu over dan melebihi batasnya, pasti mau nggak mau lu ditinggalin sama orang itu tanpa pesan sih. Iya. Kayak iya benar-benar tuh. Ya sih, masih ditinggalin banget sih, kayak ngapain gue mikirin dia anjing, dia aja kayak gini ke gue nggak peduli juga sama nih orang. Kayak dalam hal chat gitu kan, kalau orang udah risih itu pasti chatnya dibiarin aja gitu ya. Iya. Di read doang atau nggak digubris aja. Iya benar-benar. Padahal dia on gitu. Kayak active now, statusnya tuh lagi aktif gitu kan gitu. Tapi emang maksudnya nggak cuman di sini gue tahu bahwa risih itu nggak cuman sikap gitu. Nggak cuman sikap orang yang SKSD lah apa segala macam, tapi kata-kata juga kadang bisa bikin risih anjir. Jadi kayak misal gini, gue baru kenal sama orang, siapapun itu, mau cowok mau cewek gitu. Gue kalau baru kenal sama orang tuh nggak langsung gue ngomong apa ya, selepas ini anjir. Sefrontal gitu kan. Sefrontal gitu. Jadi kayak ngomong anjir aja tuh gue nahan banget untuk karena ngomong sama orang yang baru kenal gitu. Lebih kemikir ya, kayak anjing gue nggak bisa padahal nih kayak gini nih, harus nggak lepas kayak gini. Tapi gimana pun caranya kita harus benar-benar kelihatan, ya udah gue tuh baik nih. Ketika misalkan kalau yang udah kenal banget, dia kalau gue sih gini biasanya, gue nungguin dia nyeplos dulu nih dia. Nah iya benar. Kayak misalkan dia anjim gitu kan, baru tuh gue lepasin kata-kata gue semua itu. Bener. Soalnya gak enak gak sih kalau misalkan kita anjim, terus pasti dia mikir apaan sih nih cowok kayak gini banget. Apalagi ke cewek kan. Iya, apalagi ke cewek kan, aduh. Kayak gak enak gitu. Soalnya gimana ya, gue sih ngelihatnya bahwa cewek itu kayak, ya cewek-cewek yang gue temuin ya, maksudnya cewek-cewek yang gue temuin tuh nggak, buat gue pribadi gue ngelihatnya bahwa bukan cewek-cewek yang apa ya, bukan cewek-cewek yang kata-kata kasar lah gitu. Maksud gue, dia tuh kayak ngomong anjir aja tuh kayak nggak pernah gitu di chat ataupun secara langsung gue ketemu terus ngomong gitu. Jadi gue buat ngomong anjir aja tuh bukan cuma ke cewek tapi juga ke cowok juga gue mikir anjir, kayak aduh gue kalau ngomong anjir gitu itu buat dia kasar nggak ya gitu. Karena kan kayak kata-kata kasar buat orang-orang tuh kayak beda-beda gitu levelnya. Kayak ada yang anjir aja udah kasar, ada yang anjir tuh kayak sebagai imbuhan gitu, kayak emang ya tuh orang kalau nggak ngomong anjir nggak bisa gitu maksudnya. Iya. Ada juga yang sensitif banget, jadi anjir, anjing, anjay itu disamain loh gitu kan. Terus akhirnya langsung risih gitu. Tapi kalau menurut gua, bukan menurut gue sih, maksudnya gue minta pendapat lo nih, seandainya nih lu risih sama seseorang, kalau seandainya kita ngomong langsung, ya worst case-nya adalah dia bakal sakit hati. Tapi kayak di awal nih kita ngomong langsung, gue nggak suka sama sikap lu yang kayak gini, gue risih gitu. Menurut lu gimana? Kalau dari gue sendiri ya nih, maksudnya ini pendapat dari gue sendiri. Gue nggak pengen lu tuh sama pendapat kayak gue. Takut kan ada salah nangkep juga. Kalau gue pribadi sepengalaman gue, ketika gue nggak suka sama orang atau gue emang ilfil sama dia, atau gue risih gitu kan. Gue pertama sih gue pasti tahan dulu. Cuman kalau emang dia benar-benar kebangetan, karena gue orangnya cuek gitu kan, kayak bodo amat. Dia aja bikin risih gue. Kayak kalau dia risih kayak gimana, mungkin orang baik yang mikir gitu kan. Kalau gue bodo amat, yang penting gue udah ngelepasin semuanya. Jadi gue kayak nggak punya hutang lagi sama diri gue sendiri. Takut kan kayak itu kayak dia ngeganjel kan. Pasti nggak enaknya kan, pasti ke nanti takut kan gue nggak enak sama si A, ntar kesampaiannya ke si B.
kayak gitu takutnya kan. Terus berantai-rantai gitu. Iya, nggak enak juga kan, makanya pasti gue ungkapin, tapi pasti awalnya dengan kata sorry, karena kalau gue nggak bilang awal kata sorry pasti dia juga kayak gimana ya, pasti kayak anjing sombong banget nih orang, anjir kayak Iya gini sih, nih, bener. ya nggak sih, makanya awalnya pasti gue bilang kata sorry nih, lu sebelum jangan marah lu nih, gue pengen ngomong sama lu, pasti gue gituin, Iya. karena ya gimana kalau gue pendem terus, malah kebiasaan nanti ngelunjak jadinya orang. Tapi kalau nggak dipendam nyakitin hati ya gitu. Iya, Kan. kalau Besok gue, masalah gitu. iya pasti kalau misalnya gue ngomongin dia juga jadi gimana gitu pasti ya. Cuman ya emang menurut gue itu salah satu cara yang baik menurut gue. Maksudnya gue ceplosin ketika gue udah nggak bisa nahan, dan mungkin itu udah kayak sekali nggak apa, 2 kali nggak apa, 3 kali nggak apa, 4 kali itu baru gue pasti ngomong ke dianya. Kalau lu sendiri mah Dit? Kalau gue sih cara pertama tuh kayak misal gue udah risih sama orang nih, misalnya dia ngechat ya, ngechat gitu kan, terus gue ngerasa risih. Yang pertama gue lakuin adalah gue ngechat, balas chatnya dia tuh, satu lama, kedua paling kayak singkat-singkat doang, iya gitu. Maksudnya kan orang kalau ngechat mau kenalan gitu, misalnya mau temenan apa segala macam kan kayak saling lempar pertanyaan gak sih, biar bisa saling kenal, bisa saling tahu gitu. Nah gue enggak, jadi kayak misalnya dia nanya ini, gue jawab iya enggak gitu doang, terus gue kayak nggak nanya balik. Terus kalau udah nggak bisa nih, udah gue gituin dia masih ngelunjak, gue diemin dulu tuh, kayak bener-bener paling yang gue read doang lah chatnya, terus atau bahkan gue nggak read sama sekali apa segala macem. Nah yang ketiga tuh gue parah sih emang, baru gue nyeplos. Kalau nih orang dia cabut akhirnya, rata-rata sih kalau orang yang bisa gue risih terus gue nggak balas chatnya gitu kan, udah mulai cuma read doang tuh, rata-rata sih udah pada cabut gitu. Jadi dia udah ngerti mungkin kan, kayak mungkin si Radit risih nih sama gue, jadi gue cabut aja. Tapi kadang ada lah orang yang kayak masih nggak peka, terus masih nggak ngerti ini maksudnya kenapa gue kayak gini, kayak gitu ke dia. Itu dia masih ngelunjak, akhirnya gue ngomong nih, emang cuma gue bangset sih, gue kagak ngomong kayak sorry ya sebelumnya gini enggak nih. Gue gimana ya, gue kayak ngomong lu tau gak sih gue sebenarnya risih gue sama lu, gue gituin. Maksudnya kayak langsung nyeplos aja gitu, karena buat gue gimana ya, bukannya gue mau balas dendam ke orang yang pernah gue bikin risih, enggak, cuman karena gue pernah digituin, enggak, sebenarnya bukan masalah balas dendamnya, cuman lebih baik orang ini sakit hati di awal daripada dia sakit hati bukan dari guanya, tapi dari teman-teman gue, dari relasi gue apa segala macem. Dan dia lebih baik dia ngerasain cuma dari satu orang gitu, dari gue doang, jadi dia nggak ngerasain sakit hati yang sama ketika dia mau kenalan ataupun temenan sama orang-orang lain gitu. Kayak ya udah, lu sakit hati di sini, sakit hati di gua, jadi sakit hati itu bisa bikin lu belajar ke depannya, lu harus gimana nih, ada perlu untuk deketin orang gitu loh. Terus kayak apa ya, daripada lu sakit hatinya berlama-lama kan kayak puyeng anjing jadinya, aduh kayaknya nggak ada yang mau temenan sama gua apa segala macem gitu kan. Lu ngerasain ya? Gua bukan ngerasain emang beneran aja. Kalau gua emang beneran, tapi gua pernah gua satu nih, ada gua tapi kalau bukan ilfil ya, kayak ilfil sih, tapi kayak aneh aja gitu. Gue jadi jalan sama cewek nih, nah terus udah jalan gitu kan, gue bilang pakai duit lu dulu ya, soalnya apa, waktu itu kan gue masih pakai ATM. Gue bilang ATM gue ketinggalan di mobil, terus gue nggak ada m-banking, kalau mau lu nunggu sini, gue ngambil ATM dulu, terus ke ini kan, kan pasti kalau di restoran gitu kan pasti bisa debit kan. Iya bisa debit. Terus dia kayak yaudah nggak apa-apa pakai duit lu dulu. Jadi nih udah pakai duit dia. Gue muter-muter, ada di mall, salah satu mall di Jakarta. Gue muter. Terus karena gue pengen beli baju, gue ke mobil kan akhirnya, karena gak enak dong kalau gue pakai duit dia kan. Ya udah gue ke mobil, gue masuk lah salah satu store itu, emang tahu lah pasti orang-orang kayak tahu lah, pokoknya warna merah gitu. Terus udah nih gue masuk, gue beli pokoknya beli barang-barang yang gue mau, udah beli, gue ambil duit. Pas ambil duit gue nggak mau gantiin ke dia kan, kata dia udah nggak usah gitu kan. Oke dong, nggak usah. Udah, nah pas gue balik, lu tau gak sih dia di mobil kayak ngedumel enggak, cuman kayak kan itu bilnya kan gue yang megang. Terus dia kayak nyindirnya gini, lihat dong bilnya tadi ngeluarin berapa duit. Terus udah gitu kayak dia langsung ngomong gini,
udahlah, lu tadi udah ngambil cash kan ya? Yaudah, gantiin sekarang aja. Terus tadi dia bilang ngapain, kenapa lu bilang udah nggak apa-apa nggak usah ya. Pasti gue juga walaupun dia bilang kayak gitu gue pengen paksa buat ambil nih duit ini, soalnya kan gue bilang minjem, Iya. bukan minta dibayarin. Maksudnya kayak nggak, gue nggak semiskin itu anjing sampai kayak lu sanggupnya berapa bayar anjing, gue bilang nih lu selepetin ya, loh kayak apa banget sih anjing lu ngomong kayak gitu. Kayak terus yang gue kesel tuh kenapa ya, kayak lu kalau emang nggak mau maksudnya gimana, kayak kalau emang lu nggak, kalau emang nggak mau niatnya ngebayarin gua nggak usah bilang nggak usah. Iya. Lu bilang aja nominalnya berapa, terus bilang kan udah gue pegang nih. Terus kenapa lu nyindir dengan lewat bilangnya kayak coba dong bila gue lihat bila, kayak kan lu berarti kayak biar gua ngeluarin duit yang udah di situ. Maksud gue pasti gue gantiin, sumpah pasti gue gantiin, nggak gue ganti anjing. Gue takut ya utang jariah ntar akhirat, kasihan. Tapi maksudnya kenapa ya orang masih, ya balik lagi sih pasti mikirin perasaan ya. Cuma ngapain orang harus benar-benar kayak nyindir segitunya gitu. Maksudnya nyindir nih, tapi nyindir keras aja sih, kayak sindiran keras banget gitu. Iya. Maksudnya kenapa daripada lu nyindir gitu. Maksudnya nggak semua orang tuh peka dengan sindiran gitu. Ada orang yang udah disindir berkali-kali pun dia tetap nggak respon, nggak ngerti apa sih, apaan sih lu nyindir gua nggak ngerti maksudnya lu nyindir gitu. Jadi kalau saran gue mending kayak ya udah lu ngomong belak-belakan aja sih, kayak daripada lu nyindir, lu sarkas gitu, terus dianya nggak ngerti, dianya nggak peka, buat apa nih? Terus lu lakuin hal yang sama ke orang lain, malah jadinya bukan karena lu risih nih sama satu orang nih, lu risih sama satu orang, terus lu nyindir gitu, orang yang menurut lu risih sama dia gitu, kayak lu risih sama si A, lu risih sama Fulan nih, terus lu sindir si Fulan, nah Fulan ini juga bakal risih sama lu karena disindir-sindir terus. Jadinya jadi kayak mendingan lu belak-belakan ngomongnya, ya kemungkinan cuma dua, si Fulan ini bakal beneran risih sama lu atau dia cabut karena dia ngerti oh lu risih sama gue, ya udah gue cabut, atau yang kedua dia memperbaiki, dia bakal kayak memperbaiki diri gitu. Soalnya kayak kan gak semua orang gimana ya, dewasa itu bukan cuma umur lah gitu kan. Maksudnya banyak loh orang yang sekarang umurnya mungkin di bawah gua, di bawah Rizky, tapi jauh lebih dewasa daripada kita. Benar-benar. Ya sih bener, kayak dewasa tuh nggak cuma umur, nggak cuma orang gede badannya gede lu bilang dewasa, terus orang di atas 20 tahun 21 tahun lu bilang dewasa sih. Menurut gua enggak sih kalau sekarang. Kayak gua kalau ngeliat-liat di kayak di TikTok segala macam, di YouTube segala macam, banyak sih anjing orang-orang di bawah gua, kayak di bawah lu gitu. Bener sih emang bener pengen dewasa, kayak 17 tahun udah dewasa banget omongannya. Kayak bahkan gue sering banget ngeliat kayak orang-orang nih yang bahkan jauh lebih tua daripada gue, nggak jauh sih, maksudnya dia umur 20 sampai antara 20 sampai 25, 27 gitu kan. Itu malah jauh lebih dewasa bocah-bocah seumuran gue ke bawah daripada seumuran gue ke atas. Kayak gue sekarang 19 nih ya, 19 sampai antara 19 sampai 25 tahun anak sama bocah-bocah 19 sampai kurang lebih 15 tahun, kayak bukan masalah pemikiran doang ya, tapi sikap sama sifatnya itu lebih dewasa orang bocah-bocah yang di bawah gua gitu. Karena nggak tahu kenapa ya menurut kayak sih kalau gue mungkin zaman udah beda banget nih kan ya. Dari yang kemarin sampai ke sekarang kayaknya udah beda banget. Jadi anak itu udah terlatih kayak buat didewasakan sama keadaan sih kalau menurut gua. Dengan keadaan yang kayak sekarang apalagi kan anak-anak udah harus dewasa banget. Kalau mungkin dia juga punya iri kan, kayak anjing kalau gue kayak gini-gini terus gue diomelin di rumah nih atau kayak gimana kan. Gitu ya. Iya, kayak gue harus kayak teman-teman gue nih, mungkin dia ya mencoba buat nge-up dirinya kali kan. Iya sih bener. Jadi ngebuat diri dia jadi lebih dewasa kayak gitu. Dan ketika lu lebih dewasa tuh memang bukan masalah harus ya, tapi emang mereka tuh mau untuk jadi dewasa, karena ketika lu benar-benar jadi dewasa gitu secara sikap dan sifat, itu lu jadi lebih di respect sama orang sih kalau menurut gue. Lebih dihargain aja. Dapat penghormatan lah gitu dari orang, dapat di respect sama orang, dihargain sama orang, ketika kebanding lu yang udah lebih tua tapi lu nggak dewasa anjir. Jadi kalau misalkan lu dewasa, yang pasti dapat reward sendiri sih dari orang-orang, kayak oh gue seneng nih sama lo. Teman kalau lu maksudnya kayak yang harusnya di umur lu segitu udah dewasa tapi kelakuan lu masih kecil, ya pasti baik lagi sih, kayak siapa sih yang mau temenan sama orang kayak gitu anjing. Pasti kayak bukan yang ngebatin ya, lebih ke beban anjing temen gitu. Ucap hari-hari
bikin masalah mulu hidupnya. Orang sih bukannya udah gede mikir. Bener-bener. Maksudnya orang yang bilang, wah beban orang tua nih, beban orang tua lu apa segala macem. Anjir, kayaknya yang beneran beban orang tua tuh yang udah umurnya di atas 20, Mm-mm. tapi pemikirannya, sikap sama sifatnya nggak Kayak dewasa. bocah. Iya. Itu parah sih. Terus kayak sekarang tuh kan lu tau gak sih, masih ada gitu orang-orang yang lebih tua atau bapak-bapak gitu ya, yang suka bilang, udah jangan masih kecil gitu. Kayak oke, di era gua gitu, bukan di era gua juga sih, maksudnya di zaman kita nih, kayak zaman kita SD gitu, Milenial. kayak dibilang udah lu sana masih kecil, masih belum cukup umur segala macem, nggak ngerti pembahasan orang dewasa. Fine, masih Oke. masih oke ya, masih ya udah. Tapi sekarang nggak bisa banget Nggak kita bisa. ngomong gitu. Bahkan kadang kita yang nggak ngerti apa yang mereka ngomongin juga, apa yang adik kelas kita ngomongin. Anak-anak sekarang tuh kalau menurut gue ya, ketika lo dilarang pasti bakalan dilakuin sih, semakin dia penasaran. Kayak apalagi kalau dilarang sama orang tuanya kan, kayak nggak boleh kamu masih kecil. Dia pasti nyari tahu sendiri. Iya. Apa sih yang maksudnya masih kecil tuh? Kenapa sih gue nggak boleh? Dan karena basicnya orang orang bikin suatu peraturan gitu, terus ngelarang gitu, itu kadang nggak dengan alasan yang nggak jelas gitu. Jadi akhirnya bikin orang yang dilarang ini penasaran dong, kenapa sih ngelakuin ini itu tuh dilarang, kayak kayak keluar terus baliknya malam, kenapa dilarang sih? Apa sih efeknya? Apa sih resikonya? Karena kayak apa ya? Bocah-bocah zaman milenial ini tuh kalau dia nggak ngerasain, kayak cuman dari omongan orang, dia tuh nggak ngerasain, kayak nggak ngerasain resikonya, nggak ngerasain akibatnya, nggak bakal kapok gitu. Iya, kalau dia nggak dapat, kalau kata orang mah balanya ya, kalau nggak dapat balanya orang nggak bakal berhenti aja. Kayak misalkan nih contoh bener-bener nggak jelasnya nih, nggak penting. Lu main judi nih, kalau misalkan lu kalah nih, jangan judi deh, lu taruhan bola misalkan nih, Iya, lu taruhan kalah, bola. pasti lu mungkin mencoba buat penasaran ada, tapi ketika lu udah kalah terus-terusan pasti lu bakal berhenti aja, kayak mikir. Tapi kalau Gua kalah mulu iya nih, kayak gitu. anjing gua kalah mulu, sayang duit gua, mending gua buat makan apa segala macam kan, lebih Iya. penting ketimbang lu harus kayak taruhan bola. Kayak ya ngapain? Apa ya yang mau dibagus-bagusin taruhan bola aja? Iya benar tuh, kayak harus jatuh dulu biar lu tahu kalau itu sakit gitu. Iya. Jadi, bahkan ketika ada berita lah, atau ada informasi segala macam gitu, yang misalnya contoh nih motoran dah, kan kayak ada resikonya lah gitu. Lu ngebut, lu balapan tuh apa sih resikonya? Bahkan ketika lu udah ngelihat sering banget nih, misalnya kayak di TikTok kan ada aja gitu, kecelakaan lah apa segala macam, crash gitu. Iya. Kayak mereka udah tahu apa yang akan terjadi, tapi karena nggak terjadi di mereka nggak kapok gitu. Bahkan ketika punya satu circle gitu kan, anak motor semua, misalnya 10 orang gitu, terus satu crash nih, bahkan ketika mereka temennya crash aja, kayak mereka ngelihat crash itu depan mata aja, belum tentu mereka kapok gitu. Kayak mereka bakal kapok kalau mereka udah ngerasain gitu. Jadi kayak gua nggak tahu itu jatuhnya dewasa apa enggak ya menurut gua. Bisa masuk dewasa, bisa enggak juga sih, gimana? Pasti kalau kan gue kayak gue bilang tadi, tingkat kedewasaan orang kan beda-beda kan. Iya. Ada yang anggap itu kayak musibah kan. Mm-mm. Ada yang kayak anggapnya alah gitu dong. Gue kesel banget kalau ada orang gitu. Alah gitu. Kesel banget gue. Ngapa sih orang kayak gitu ya? Kalau udah gue alah gitu, demi beda gitu. Tahu ya, kayak enggak, kayaknya sih menurut gua orang-orang yang ngomong kayak gitu tuh sebenarnya dia tuh takut, kayak Cuman so berani ya? bukan sok berani. Iya, satu sok berani. Sok beraninya itu karena dia melawan rasa takutnya. Iya, biar kayak kelihatan keren aja depan temen-temennya. Iya, biar kelihatan keren, padahal mah di dalam di rumah pikiran gitu. Iya. Aduh. Oke, balik lagi ke risih nih. Kalau tadi kan masalah pertemanan ya. Nah, sekarang kalau masalah pasangan, PDKT. Nah, lu kayak ada pasti kan orang yang kayak cewek deketin lo segala macam gitu. Nah, apa sikap cewek atau sifat cewek yang paling bikin lu risih selama karir lu, anjing karir? Goblok perjalanan ya. Iya, perjalanan. Sifat cewek yang bikin risih ke gua kayak yang kita omongin di luar ini kan, di luar podcast tadi yang sebelum mulai. Iya. Kayak gua nggak suka banget kalau ada cewek yang baru kenal kayak orang hyperaktif gitu, kayak so aktif banget.
sedangkan gue tuh gimana ya, terus kayak kasar, bukan kasar ya, lebih ke mungkin emang itu gaya berbicara dia mungkin. Iya, benar. Itu dia kalau ke orang-orang lain kayak gitu, ke teman-teman kayak gitu, cuman kan nggak bisa disamain juga gitu kan, karena ya temen lu ya gua ketika lu kenal sama orang baru harusnya lu ngejaga sikap lu, karena gue kayak gini orangnya, misalkan karena emang ya gue juga nggak munafik sih, kadang kayak ngomong anjing lah apa segala macem, anjim, anjay segala macem, cuman gue lebih ini si ceweknya dulu nih yang ngomong nih, kalau misalkan udah keceplos anjing banget nih kayak gini, tai lah segala macem, baru deh tuh gue bakal kayak gitu juga. Tapi kalau misalkan emang tiba-tiba si cewek terus-terusan ngomong kayak gini, ya gue juga mikir lagi lah, kayak apa sih anjing, gue tuh gimana, maksud gue kayak nggak suka aja gue kalau ada cewek baru kenal baru sebatas salahkan ya gitu. Udah anjing lu, bangsat nih orang nih, babi nih, kayak apa sih ya, gimana ya, gue nggak suka aja sama orang kayak gitu. Terus iya sih, gue juga kayak aneh aja, soalnya mungkin gimana ya, guanya juga ngejaga kali ya, jadinya nggak terbiasa ke dalam diri gua. Sekarang kan gini ya, maksudnya oke lah, kita nggak munafik nih ya, kita sama-sama suka ngomong kasar, kayak udah makanan sehari-hari lah ngomong kasar, anjir lah, anjing lah, apa segala, anjay lah, anjing lah, gitu-gitu. Tapi maksud gue, sekasar-kasarnya kita ngomong itu emang kita ngomong ke temen sejenis kita, kayak cowok ngomong ke cowok. Lu kalau si cewek ini misalnya ngomongnya kasar, kalau lu ngomong kayak gitu ke temen cewek lu, fine aja gue. Tapi kayak kalau seandainya ngomong langsung, gue mungkin masih bisa terima gitu. Tapi kalau udah di chat, gue lebih nggak bisa terima. Karena apa? Lu di chat tuh bisa ngapus aja, lu bisa delete dulu, maksudnya nggak bisa lu langsung nggak send tuh nggak bisa lo, maksudnya. Dan lu ngetik tuh nggak kayak lu ngomong, nggak seceplos lu ngomong kan. Iya, dia pasti mikir lagi nih, ngulas lagi nih. Pasti udah kayak lu baca buku aja 2 kali baca ya. Iya, kayak lu pernah kan kayak lu ngetik abis itu lu mikir lu hapus lagi gitu kan. Iya. Nah kayak gitu maksudnya. Terus apalagi gua yang berusaha banget untuk nggak pernah ngomong kasar ke lawan jenis, entah itu cewek yang mau gue deketin atau emang nih cewek lagi ngechat gue apa gimana apa segala macem. Cuma gue berusaha banget untuk nggak ngomong kasar gitu, walaupun yang gue tahu dari kehidupan si cewek ini, dia mungkin sama teman-temannya sering ngomong kasar, tetap aja gue akan berusaha untuk nggak ngomong kasar sama cewek. Karena kayak gimana ya, kalau menurut gue pribadi, kesopanan dan kedewasaan seseorang akan dilihat dari bagaimana tutur kata seseorang terhadap lawan jenis, bukan terhadap si jenisnya. Iya, bagaimana cara dia berbicara sih. Iya, jadi ya gimana ya, seorang tua aja juga paling juga ngomong kasar, tapi ke orang yang sebaya sama dia. Gitu. Kayak misalnya bokap sama bokap gitu kan, kayak misalnya bokap lu ngobrol gitu kan, ada lah mungkin sepatah dua kata ngomong kasar, ngomong anjir gitu, jancok gitu kan, ada aja gitu. Cak gendeng. Langsung. Ya maksudnya gitu lah. Cuman kan ketika bokap lu terus ngomong sama nyokap gua atau bokap gua ngomong ke nyokap lu, nggak bakal kayak gitu loh. Iya. Walaupun udah deket, walaupun udah akrab sekalipun, basicnya basicnya orang yang udah benar-benar dewasa itu kayak gitu loh. Jadi kalau gue pribadi hal yang paling bikin gue ilfil dari seorang cewek itu adalah bukan cuma masalah SKSD sih, kayak SKSD gue masih fine aja lah kalau masih batas wajar ya, tapi kata-katanya kayak gimana ya, gue aja berusaha untuk ngejaga kata-kata gue biar gak kasar ke lu, masa lu ngomong kasar ke gue gitu loh. Enaknya kayak gitu. Gue nggak terlalu melihat penampilan lu kayak gini, fisik lu kayak gini. Gue bodo amat, asal kata-kata lu baik ya kenapa enggak gitu loh. Kan kayak don't judge a book by its cover, ya kan, bener ya tuh. Nah itu kan kayak gue bisa ngeliat casing lu dalam tanda kutip jelek, negatif gitu loh, tapi ternyata lu punya akhlak yang baik, ternyata lu punya tutur kata yang baik, gue kan lebih respect daripada casing lu baik, casing lu bagus, casing lu positif apa segala macem lah, apa muslimah banget nih misalnya casing lu, tapi bahasa lu nggak dijaga, kayak tutur kata lu nggak dijaga gitu loh. Kayak
kalau menurut gua ya tipe cewek ya nggak jauh-jauh dari tipe cewek sih sebenarnya. Ya tipe cewek lu yang kayak gimana misalnya tipe cewek lu tuh orang yang kata-katanya lembut, kata-katanya dijaga gitu kan, terus orangnya misalnya pemalu gitu. Ketika lu ketemu cewek yang nggak kayak gitu, mau seusaha apapun dia, mau sesopan apapun dia, kalau menurut gua lu bakal risih sih. Pernah nggak lu kayak gitu? Pernah lah, anjing. Ya maksudnya kayak kalau sebenarnya gue kalau ditanyain tipe bingung ya. Sama sih, gue juga Soalnya bingung. gue kayak bukan nggak punya tipe ya, ketika gue cocok sama dia udah. Soalnya gue bingung juga. Tapi kalau emang kayak bukannya serak-serakan sama hati gue, pasti kayak malas juga nih. Kayak lu mau usaha segimanapun juga, mau lu minta bantuan ke teman-teman gue juga, ya karena yang ngejalanin gue anjing, bukan teman-teman gue. Ya nggak sih? Iya. Jadi ya kalau emang udah ngerasa gue misalkan nggak bisa nih, yang lu tuju nggak bisa, ya udah kan bisa temenan, nggak usah lebih gitu kan. Iya benar. Tapi tenang aja kan, Allah maha membolak-balikan hati nih. Kalau emang sama Allah dibalikin ya kejar sama lu nyampe ke Cina juga. Ya kan ada aja gitu sih yang cowok tuh doanya semoga hatinya kepadaku gitu kan, tapi yang ceweknya doanya semoga dia dijauhkan gitu kan. Ada aja gitu. Terus juga apa ya, tuh lupa gue tadi mau ngomong apa nih. Gini sih kayak tipe-tipe juga gue nggak bisa nentuin sih tipe gue gimana, gini enggak sih, gue kayak nggak punya tipe sih. Istilahnya kayak ada orang yang kayak tipe gue yang berhijab, gue sih enggak. Kayak tipe gue berhijab atau enggak, gue sih cuek ya. Gue sih yang penting sefrekuensi sama gue, terus juga kayak Pasti. masuk gitu. Masuk tuh kayak nyambung lah apa yang diomongin. Gue ngerti, maksudnya kayak ya nyambung lu gitu sama maksudnya, gua sepemikiran. bisa apa, tektokan ya, Tektokan. bisa tektokan gitu ngobrolnya. Jadi nggak capek melulu harus gua apa dengan apa kalau apa gimana ya, kayak apa kalau emang hubungan ini pengen tetap lancar harus gua mulu yang mulai, apa cowok terus yang mulai, kan enggak anjing. Kalau satu frekuensi mungkin tektokannya nyambung segala macam kan enak tuh jadinya. Kayak kita bukan wartawan anjir yang nanya-nanya mulu. Kita juga pengen ditanya gitu, karena ketika kita ditanya, kalau gue pribadi ya, gue ketika ditanya tuh ada sesuatu perasaan-perasaan spesial yang gue rasakan ya. Iya, karena gue sebagai gimana, gue ini ya, walaupun lu cuma formalitas. iya, kadang-kadang kayak cowok tuh ngerasa pede ketika kalau misalkan ditanya lagi apa, sibuk ya, itu walaupun ya gimana ya, kayak pede gitu ya, anjing disuka sama gue, padahal mah enggak sama sekali. Padahal dia nanya kayak gitu karena nggak enak sama kita, karena dia sebagai cowok mungkin dia sering nanya. Iya, atau yang kayak bisa baru kenalan, saya misalkan ya gini kan, habis itu gue nanya askot mana gitu. terus dia balas dia dari kota ini, terus dia nanya balik, kalau lu, wah itu diseneng banget ini, Parah. kayak wah Gue tuh lebih seneng ketika masuk gue nih. orang tuh nanya kayak gini ke gue, kayak gimana hari ini, menyenangkan kah atau enggak. Itu sih parah, kayak parah itu damage-nya sih. akhirnya nih kayak ada nih nanya kayak gini ke gue, anjing gue udah lama ditanyain. tapi ada yang lebih ngena sih damage-nya, ketika lu ngechat gitu, terus tiba-tiba entah dia yang misalnya satu dia ngechat duluan terus tiba-tiba manggil nama lu, atau yang kedua dia ngechat terus tiba-tiba kayak ada diselipin di chatnya dia tuh nama lu gitu. Iya, gue kayak itu ya, itu deg-deg seru banget. Tapi gue senang banget kalau orang manggil kayak, kan gue biasanya kalau baca Julpan ya, kayak Julpan, endnya panjang banget tuh, kayak anjing ini gue tunggu nih, ini gue mau tahu. Iya terus kayak yang tiba-tiba ngechat gitu, Dit, wah itu udah damage-nya nggak ngotak anjing. Padahal Dit, lu punya get kontak nggak? Cari nomor ini dong. Iya sih memang kadang suka begitu, cuman udah dipanggil nama tuh udah wah gitu anjing. Stres. Kayaknya udah gimana ya? Kayaknya segini doang kali ya pembahasan gitu ya. Iya sih. Udah jelas ya gue ini sekarang nih. Terus apa nih? Pesan-pesan aja. Siapa udah mulai? Lo apa gua? Lu aja dulu. Gua. Pesan gue ya kayak gimana? Lu boleh kayak yang tadi dia bilang, kayak lu harus apa? SKSD sama orang harus kayak gimana, so akrab. Menurut gue boleh-boleh aja, terserah lu mau mau so akrab sama orang nggak apa-apa. Cuman yang satu sih menurut gue, jangan ngelakuin hal bodoh. Terus kayak harus ada batasannya juga, ke siapa lu harus over, ke siapa lu harus enggak gitu. Karena ketika
orang yang lu offerin itu orangnya yang gimana ya? Nggak semua orang tuh terbuka. Iya, nggak semua orang punya pikiran mungkin kayak gue sama Radit gitu kan. Kayak ya udah kalau gue sama Radit kan biasa aja, tapi ketika ada satu momen yang pas pasti gue ceplosin. Terus cewek nih kayak sama cewek gitu ya. Apa ya? Di fase gue yang sekarang gue nggak penting sih kayaknya kalau buat cantik apa segala macam ya, cantik mah relatif sih anjing. Kayak ganteng juga relatif gitu kan. Karena kalau gue terus-terusan nyari yang cantik gak bakal ketemu. Nggak bakal ada habisnya sih. Iya, gak bakal ada habisnya. Orang banyak banget ini di Indonesia. Mau gue cari cewek mana anjing? Ya kan? Jadi Betul. yang penting kalau gue sih dari omongan dia sih, dari gaya berbicara dia ketika dia kayak nunjukin kalau seolah dia tuh emang bukan seolah-olah ya, tapi kayak emang dia sopan, terus dia berpikir dewasa. Itu pilihan gue banget sih. Gue sempet ketemu itu kemarin, tapi gak ada yang bercanda. Kayak gitu dari gue. Gue kalau dari gue kayak gitu. Yang penting lu harus memfilter ke siapapun lu ngomong, ke siapapun lu berbicara. Lu harus tahu batasannya dan lu harus tahu ngerem di mana. Jangan sampai labas lu. jangan kayak gitu. Itu dari gua. Kalau dari gue sih sebenarnya simpel aja ya. Ini buat cewek ataupun cowok, buat jadi teman ataupun deketin atau PDKT ya. Kalau buat dari gue adalah lu harus peka sama orang. Gue maksudnya bukan peka banget ya. Maksudnya gue juga bukan tipikal orang yang peka. Maksudnya lu harus ngerti lah gitu. Ngelihat respon orang, kalau dia responnya kok respon misalnya nih lu mau temenan sama seseorang atau lu mau deketin satu cewek ataupun cowok, lu lihat dulu respon dia kayak gimana. Maksudnya seandainya lu ngechat dia terus kayak adalah kurang lebih lu ngechat seminggu 2 minggu, kalau seandainya respon dia berubah, lu introspeksi diri dulu, apa nih yang salah dari lu, apakah dia risih sama gua dengan sikap gua, apa sih sikap gue yang bikin dia risih gitu. Tapi dan gak ada salahnya lu nanya, lu nggak suka ya sama gue, lu risih ya sama gue, sorry banget ya gini-gini. Maksudnya nggak ada salahnya untuk lu ngomong gitu, karena buat gue pribadi dewasa juga adalah ketika lu berani mengakui kesalahan lu gitu, dan lu berani bertanya ke orang apakah hal yang lu lakuin ini benar atau salah gitu. Jadi dan itu bakal jadi pilihan buat lu kalau seandainya dia risih sama lu. Terkadang orang ada yang risih itu memang karena basic lu, kehadiran lu nya aja, karena ada orang yang mikir first impression, tapi ada orang yang nggak terlalu mikirin first impression gitu. Kayak menurut gua pribadi, gua nggak terlalu mikirin first impression. Kayak misalnya first impression gua ke dia, gua risih banget nih sama dia, tapi makin lama dia bisa makin dewasa, dia akhirnya bisa mau berubah, mau introspeksi diri, terus akhirnya gua bisa nggak risih sama dia, gua fan aja. Tapi ada orang yang dari first impressionnya aja dia udah risih, lu mau jungkir balik berusaha untuk ngebenerin diri lu juga nggak bakal bisa bikin dia nyaman sama lu. Jadi menurut gue lu harus tahu di mana lu berhenti dan di mana lu harus jalan lagi gitu. Kayak dan di mana cara lu nentuinnya ya lu lihat respon orang aja. Bener. Kalau respon dia kayak seakan-akan dia risih sama lu, nggak nerima lu coba hal yang lu coba lu lakuin adalah lu coba tanya dulu ke dia apakah dia risih sama lu atau enggak. Tapi dan kalau seandainya dia emang balas chatnya begini, dia balas chatnya lama, dia balas chatnya dingin, cuek, kayak sedikit-sedikit, ya udah lu it's okay for you buat jalan terus, buat lu maju terus. Tapi kalau dia, kadang ada orang yang nggak enakan, ada orang yang juga yang bodoh amat gitu, sama pasangan, kayak lu sebenarnya risih ya gitu, misalnya ditanya terus ada yang bilang iya gitu, ada aja ini gue pernah kan ngerasain itu. Terus nah kalau dari situ pilihan lo ada dua, lu mundur dengan konsekuensi lu akan merasakan hal yang sama ke orang lain karena lu nggak merubah sikap lu, atau yang kedua ya lu rubah sikap lu dan lu coba terapin sikap lu yang baru ini, yang insya Allah lebih baik ini ke orang yang sama gitu. Ya terus kayak ini sih menurut gue jangan selalu mudah buat menyimpulkan sesuatu hal gitu. Itu kalau misalnya lu selalu mudah menyimpulkan, pasti kayak lu bakal nerima kayak suatu saat nanti lu bakal ngerasa salah. Iya, karena bener. Dengan lu menyimpulkan kayak gitu belum tentu hasil lu menyimpulkan seseorang tuh bener aja. Karena lu nggak bisa nilai diri lu sendiri. Iya, itu aja sih paling. Okay, so this is Akade Podcast signing out. Well,